Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Emma Julianti dengan rekan saya Nur Aini, perwakilan kelompok 2 dari kelas manajemen C semester 6, akan membahas peluang usaha di bidang jasa guna memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah kewirausahaan. Jangan lupa simak video rekan kami yang lain ya, mengenai peluang usaha di bidang barang yang dipaparkan oleh saudara Syasya dan Aditya. Selamat menyimak. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang hantaran. Hantaran pengantin di sebuah tradisi pernikahan di Indonesia merupakan suatu budaya yang tidak dapat dipisahkan. Hampir semua daerah memiliki tradisi ini di upacara pernikahan tradisionalnya. Pada dasarnya, hampir setiap hari, terutama di akhir pekan, ada pernikahan yang berlangsung. Inilah pasar potensial yang layak untuk digali. Itu sebabnya usaha pembuatan hantaran pernikahan bisa menjadi usaha potensial yang layak untuk dijajal. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis usaha. Usaha ini merupakan usaha jasa di mana dalam pelayanannya memanfaatkan keterampilan dan kreativitas tangan. Melayani sewa box beserta hias hantaran baik untuk pertunangan maupun untuk pernikahan. Lalu rencana produksi, alat dan bahan diperlukan yaitu box modern untuk hantaran khusus, tatakan rotan, tempat perhiasan, bunga plastik atau hidup, kain motif, kertas kraft, plastik parcel, manik-manik, pita, gunting, lem, strapless, bahan dan aksesoris lainnya. Lalu proses pembuatan, siapkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan, siapkan isi hantaran yang akan dihias, lalu tata hantaran dalam box sesuai dengan jenis dan kelompoknya, hias menggunakan aksesoris yang sesuai, lalu rapikan dan pak dengan rapi. Aspek pemasaran dalam usaha jasa pelayanan hias hantaran pernikahan dan pertunangan, yaitu terdiri dari analisis bauran pemasaran 7P karena usaha ini merupakan usaha jasa. Yang pertama, produk. Produknya terdiri dari hiasan hantaran konsep tradisional dan konsep modern. Kemudian ada paket hantaran minimalis, juga paket hias hantaran sultan yang terdiri dari hiasan hantaran lengkap termasuk dengan hiasan kendaraan mempelai pria. Kemudian ada harga berkisar antara 350.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian tempat usaha yang kami dirikan terdapat di pusat kota Sumedang dan juga situs online. Kemudian ada promosi. Promosi dilakukan melalui penyebaran brosur, kemudian dilakukan melalui media sosial berupa Instagram, kemudian memberikan promosi dalam tanggal-tanggal tertentu. Contohnya, salah satu promosinya yaitu memberikan tambahan bonus hiasan kendaraan mempelai pria pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian ada orang. Pembuatan hantaran dilayani oleh orang profesional sehingga menghasilkan jasa keluaran produknya secara maksimal. Kemudian ada proses. Pesanan dikerjakan sesuai antrian, diselesaikan maksimal 5 hari dan minimal 2 hari, dilakukan sebaik mungkin. Kemudian ada tampilan fisik. Tempat usaha yang kami jalankan didekorasi sesuai dengan usaha yang dijalankan. Bertema kental tentang pernikahan. Ruangan dipenuhi etalase yang berisi pilihan box dan hiasan hantaran sehingga memudahkan konsumen untuk memilih. Kemudian dalam aspek pemasaran selanjutnya yaitu ada analisis, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Usaha ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sumedang, akan tetapi juga dapat melayani permintaan dari wilayah Bandung. Jasa ini ditawarkan pada konsumen yang akan melangsungkan pernikahan atau pertunangan, baik itu pria maupun wanita berusia di atas 17 tahun, juga kepada para wedding decoration atau wedding organizer. Menyasar kalangan menengah ke atas dengan tema minimalis dan super mewah sesuai budget konsumen, juga tema tradisional dan modern. Targeting. Pria atau wanita yang akan melakukan pernikahan dengan usia 17 tahun ke atas dari kalangan menengah ke atas dan para wedding decoration juga wedding organizer. Kemudian ada positioning, yaitu harganya terjangkau dengan kualitas terbaik, memiliki ciri khas logo dan properti yang eksklusif pada desain yang digunakan, bergaya tradisional, modern, kreatif, variatif, dan inovatif. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai keuangan atau permodalan dalam usaha hias hantaran
pernikahan atau pertunangan. Biaya-biaya itu terdiri dari yang pertama yaitu biaya bahan baku properti, yaitu diantaranya ada biaya untuk box hantaran, yang kedua biaya untuk box hantaran yang terbuat dari bahan rotan, kemudian ada itu terdiri dari yang pertama yaitu biaya bahan baku properti, yaitu diantaranya ada biaya untuk box hantaran, yang kedua biaya untuk box hantaran yang terbuat dari bahan rotan, kemudian ada kain, biaya untuk bunga plastik atau bunga hidup untuk digunakan sebagai aksesoris, yang kemudian ada tempat perhiasan dan ada biaya untuk bahan pendukung lainnya. Selanjutnya ada biaya lainnya yaitu yang terdiri dari sewa tempat, upah karyawan, biaya promosi, dan biaya tambahan lainnya.